Di episode Masih Like kali ini agak berbeda karena gue nggak datang ke dealer motor bekas tapi dealer motor baru, yaitu BMW Motorrad Indonesia yang terletak di daerah Jalan TB Simatupang, Jakarta. Nah, menariknya ternyata mereka ini ngejual motor-motor demonya sebagai status motor bekas tapi resmi. Kali ini di belakang gue udah ada motor BMW R90 Urban GS tahun 2018 yang dijual lebih murah 30 juta dari harga barunya. Yuk, penasaran kayak apa? Kita review langsung. Sebelum kita bahas satu-satu lebih lanjut lagi, gue minta maaf dulu kalau suaranya agak berisik karena lokasi dealernya persis di pinggir jalan tempat kita review ini. Nah, BMW R90 ini kenapa namanya R90 90? Itu mengartikan bahwa motor ini adalah motor yang diproduksi setelah 90 tahun BMW memproduksi motor pertamanya. Jadi ini adalah ceritanya motor buat anniversary, jadi ikonik dan historical lah ya. Nah, BMW R90 yang kita review ini adalah yang tahun 2018. Tapi R90 pertama kali meluncur di tahun 2014 dan modelnya belum Urban GS gini, melainkan R90 yang standar. Lalu pada tahun 2017 BMW Motorrad Indonesia meluncurkan BMW R90 Urban GS ini. Secara global R90 Urban GS ini meluncur berbarengan dengan R90 Pure, R90 Scrambler, dan R90 Racer. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama dari bagian depan dulu. Dari depan, kelihatan yang banget mencirikan ini adalah R90 Urban GS adalah karena Urban GS itu singkatan dari Gelände Straße. Dalam bahasa Jerman, artinya Gelände itu adalah off-road, Straße itu artinya street atau road. Jadi motor ini peruntukannya bisa untuk dua medan itu. Dan mencirikan banget motor ini adalah seri GS yang dikasih ke R90. Nah, seri Urban GS ini terinspirasi modelnya dari BMW R80 GS yang dipakai di ajang Rally Dakar di era tahun 80-an awal. Terus juga dari depan sini, di bagian atasnya, bagian headlamp, kita bisa lihat dia masih pakai headlamp yang bermodel halogen biasa. Tapi karena dibungkus embel-embel BMW jadi kelihatan mewah banget ya. Terus juga dia pakai headlamp cover yang modelnya mirip banget motor-motor jadul, motor-motor Dakar di eranya. Turun ke bawah, BMW R90 Urban GS ini pakai model kayu kaki, roda yang sama persis dengan BMW seri R1250 GS. Dia pakai pelek belang depan belakang, yang depan ukurannya 19, dibalut sama ban ukuran 120/70 ring 19. Dan motor yang kita review ini bannya masih tebel, masih cakep kualitasnya, dan dari depan kondisinya masih oke-oke aja nih. Nah, terus juga di bagian depan sini kita bisa lihat ada dua buah cakram yang berartikan motor ini pakai cakram ganda yang ukuran disnya 320 mm, dijepit sama kaliper 4 piston dari Brembo. Karena ini BMW, dia pakai fitur ABS. Sekarang kita cek bagian sampingnya. Dari bagian samping, yang mencirikan banget motor ini terinspirasi modelnya dari BMW R80 GS adalah kombinasi warna yang dipakai di motor ini, yaitu joknya warna merah, terus juga ada livery yang warnanya biru muda dan biru tua, khas banget BMW pada zamannya. Dari samping kelihatan cakep banget. Pasti yang kalian paling mencolok adalah penggunaan mesin boxsternya ini. Mesin boxster ini twin cylinder yang punya kapasitas 1170 cc yang masih pendingin udara, tapi juga dibantu sama oil cooler pendinginannya. Mesin ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 110 daya kuda dan torsi 116 Nm. Yang menariknya lagi dari samping sini, kalian pasti nggak bisa ngelihat adanya rantai atau belt karena khas BMW mesin boxster, dia pakai sistem penggerak roda yang model shaft drive atau bahasa mekaniknya mungkin pakai gardan yang diletakkan di dalam lengan ironnya ini. Makanya model lengan ironnya itu modelnya tunggal, tapi modelnya kokoh, tebal, dan kelihatan keren banget. Dan dari samping sini kita juga bisa ngelihat model rangkanya yang terbagi 3, di bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Di bagian belakang ini menariknya biasanya suka bisa dilepas supaya diganti pakai buntut tawon atau untuk mau model jok yang tunggal gitu ya. Tinggal dilepas beberapa baut di bagian sini untuk bisa merubah ini jadi motor ala-ala cafe racer. Terus dari samping sini juga kelihatan motor ini nggak terlalu tinggi, tapi nanti untuk impresi gue duduk di sini kayak gimana kalian lihat nanti pas gue lagi impresi duduk di sini. Sekarang kita cek bagian belakangnya. Kalau tadi di bagian depan, di bagian samping kelihatan banget sangarnya, di bagian belakang ini justru agak kurang intimidatif nih coy. Tapi karena dia pakai model roda yang
kelihatannya gagah gambot gitu ya, jadi kelihatan sangar banget dan kelihatan motor ini memang motor mahal. Nah, tapi kita bahas satu-satu. Dari atas ini dia pakai stop lamp yang modelnya menjulur gitu ke belakang, tapi udah pasti full LED, lengkap dengan 2 buah sennya, dan ada tatakan plat nomornya nih cuy. Terus turun ke bawahnya lagi, karena tadi gue bilang bagian rodanya belang, di bagian belakang ini dia pakai pelek ukuran 17, tadi depan 19, tapi peleknya sama-sama spoke atau jari-jari yang dibalut sama ban ukuran 170/60 ring 17. Di belakang sini juga dia pakai suspensi yang ngelink ke lengan ayunnya. Suspensinya ini udah pasti bisa fully adjustable. Jadi kalian tinggal atur sesuai preferensi kalian masing-masing. Dari belakang sini udah kelihatan BMW banget, dari samping apalagi, dari depan apalagi. Sekarang kalian tinggal langsung lihat aja gimana sih impresi duduk gua di sini, dan kita akan lihat instrumen clusternya secanggih apa sih BMW ini. Ayo. Tinggi gua 178 cm dan ini adalah posisi duduk gua di BMW R90 Urban Gas ini. Kayak yang tadi gue bilang, memang kelihatan dimensinya nggak terlalu tinggi. Tinggi joknya hanya 850 mm atau 85 cm. Tapi kerasa berat nih cuy. Karena bobotnya ini 221 kg. Ya walaupun nggak seberat moge-moge biasanya. Karena ini adalah mesin boxer, jadi udah pasti center of gravity-nya makin baik lagi nih cuy. Yang berimbas pada pengendalian motornya. Tapi nanti gimana rasanya akan gue tunjukin pas lagi riding. Karena ini nggak terlalu tinggi, jadi udah pasti gue bisa menapak dengan sempurna. Dan posisi footstep-nya lumayan ke depan, jadi nggak terlalu racy, nggak terlalu menekuk kaki gue. Tapi kaki gue rasanya agak deket banget sama mesin boxernya ini, yang kayaknya berimbas kepada agak-agak hangat di daerah betis ini nih cuy. Tapi nantilah kita rasakan. Tapi kayaknya sih karena kita ngerasainnya cuma sebentar, nggak sempat riding lebih jauh, kayaknya nggak akan terasa terlalu gimana-gimana. Coba kalian yang udah pernah naik R90 tulis di kolom komentar gimana sih sensasi panas mesin dari BMW ini. Yuk, sekarang gue pengen nunjukin kalian ada apa aja di stang-stangnya dan instrumen clusternya. Ini adalah kunci dari BMW R90 Urban GS yang sederhana banget, minimalis banget, low profile. Langsung kita masukin ya. Rumah kuncinya belum ada pengamannya. Dan ini adalah tampilan dari instrumen clusternya cuy. Ternyata sederhana banget, nggak kayak BMW lain-lainnya. Kayak kemarin kita lihat F900R yang kelihatan mewah banget, tapi ini kelihatan minimalis banget, ala-ala motor retro yang memang didesain sama BMW untuk R90 ini. Kita lihat di sini cuma ada speedometer doang, nggak ada tachometernya. Terus juga ada beberapa indikator di sini dan ada layar digital yang kecil di sini yang bisa menampilkan beberapa informasi yang kalian ganti-ganti dari stang di sebelah kiri. Ada odometer, ada trip 1, trip 2, engine temperature, ada jam, dan ada setup. Di bagian stangnya, di bagian kiri sini udah pasti ada handle coupling yang nggak terlalu berat, cenderung ringan malah. Lalu di belakangnya ada pass beam, ada switch tombol menu yang tadi gue ceritakan, bisa digeser atas bawah. Terus ada saklar untuk lampu hazard, ada saklar untuk ABS, ada switch untuk lampu sen, dan ada klakson. Di sebelah kanannya, simple banget, cuma ada satu buah tombol atau saklar yang berisikan engine cut off dan starternya nih cuy. Langsung kita starter ya. Raungan suara boxernya memang khas banget BMW. Menariknya tiap digeber, motor ini agak bergeser dikit ke kiri ke kanan. Penasaran gue sama impresi berkendaranya gimana, dan pastinya kalian juga penasaran. Yuk sekarang langsung aja kita cobain nih BMW R90 Urban GS. Let's go! Yuk sekarang langsung aja kita cobain pakai R90 Urban GS ini. Masukin, yuk cobain ya. Smooth banget dari posisi gigi netral ke masuk gigi satunya. Nah, kita cobain langsung. Ala mesin boxer khas BMW. Nah ini kita pakai di kemacetan kayak gini. Yang bikin kagok memang adalah bentukan dari mesinnya yang terkesan jadi nambah dimensi, jadi lebih lebar gitu ya.
Tapi ngebuat kita juga di kemacetan gini jadi tahu nih gimana impresinya. Di tarikan bawah sih ya fine-fine aja, walaupun memang tarikan tengah ke atasnya lebih nyaman lagi nih cuy. Nah, untuk ngimbangin mesin BMW Boxer yang bertenaga ini, BMW tadi gue ceritain ngasih pengereman yang depan belakang ternyata pakem banget, gue cobain. Apalagi kerasa makin pede ngeremnya karena ada fitur ABS-nya. Suspensinya gimana? Ternyata suspensi untuk R90 Urban GS ini harus jajungi jempol, memang kerasa lembut banget nih cuy. Apalagi karena jarak travelnya yang depan dan belakang lumayan tinggi, jadi ngebuat motor ini jadi makin pede walaupun kita ajak untuk adventure nih. Karena kan peruntukannya memang rasanya bisa dipakai buat off-road ringan. Walaupun kayaknya kalau dipakai off-road yang terlalu berat, kayaknya motor secantik ini agak-agak sayang gimana gitu ya. Tapi suspensinya harus jajungi jempol, nyaman banget. Walaupun jadi dampaknya ketika kita pakai agak cornering, mungkin ya dipakai untuk agak belok kecepatan tinggi, jadinya motor ini agak goyang karena suspensinya terlalu lembut. Tapi untuk all round menurut gua dipakai boncengan juga jadinya pasti nyaman banget, pemboncengnya maupun pengemudinya. Nah, urusan handling yang tadi gue bilang, karena ini mesin boxer dan posisinya di depan agak bawah, jadi ngebuat center of gravity motor ini jadi lebih terpusat dan lebih baik nih menurut gue. Jadi menurut gue handlingnya nyaman banget, dipakainya nggak kaku dan lentur banget nih motornya cuy. Tapi karena ini masuk ke klasifikasi BMW yang kelasnya dibuat retro oleh BMW, karena ini motor anniversary 90 tahunnya ya, jadi ngebuat motor ini ikonik. Dan BMW nggak menyematkan teknologi-teknologi yang canggih ke motor ini. Contohnya kayak BMW Connected yang di bagian instrument clusternya dia malah pakai instrument cluster yang modelnya minimalis gini, tapi ngebuat kesan klasiknya, kesan retronya dapet banget. Nah, menurut gua konsep R90 Urban GS ini memang cakep banget nih cuy. Beda sama R90 yang standar yang bentuknya lebih perkotaan. Kalau ini dengan embel-embel GS-nya, jadi ngebuat motor ini jadi lebih sangar. Di depan ada moncong bebek yang lumayan tinggi. Terus juga penggunaan stang, posisi stangnya yang juga lebar dan tinggi, ngebuat orang-orang dengan postur tubuh kayak gua jadi lebih siap dan nyaman ketika dipakai riding dengan kondisi apapun. Nah, menariknya nih, kita jadi tahu kalau BMW Motorrad Indonesia itu ternyata menjual motor-motor demonya secara bekas statusnya, tapi resmi. Dan motor yang kita review sekarang ini statusnya masih off the road atau belum diisi surat-suratnya. Jadi pas nanti kalian beli, walaupun motor ini bekas resmi, tapi motor ini bisa dibeli dengan nama kalian sendiri dan statusnya tangan pertama. Nah, udah selesai semua, kita nge-review motor ini sampai gue tadi nyobain juga impresi berkendaranya. Motor ini sebenarnya harga barunya dijual sama BMW Motorrad Indonesia dengan harga 630 juta rupiah. Tapi kalau kalian pengen beli motor yang ini, yang sekarang yang gue review ini bekas tapi resmi, dijual dengan harga 600 juta rupiah aja. Jadi harganya turun 30 juta dan kalian nggak perlu khawatir nungguin indennya terlalu lama. Nah, kalau kalian berminat beli motor ini, kalian bisa beli di BMW Motorrad Indonesia yang terletak di daerah Jalan TB Simatupang, Jakarta. Langsung datang sini untuk nyari tahu sendiri gimana sih kondisi barangnya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih, worth it banget buat beli motor ini. Karena selain harganya yang turun, kalian nggak perlu inden. Juga motor ini, jangan khawatir, ini bekas dari BMW secara resmi. Jadi udah pasti disimpan dengan rapi dan dirawat oleh mekanik yang secara resmi. Yuk, kalau kalian punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar, nanti gue akan balas. Tapi abis komen, jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Tebas Otomotif. Gue Bis Gemilang pamit, sampai jumpa nanti.